Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear class, di slide ini kita akan berkenalan dengan istilah-istilah yang selalu digunakan oleh para pengajar bahasa Inggris, khususnya bagi para pembelajar bahasa Inggris pemula. Istilah-istilah tersebut adalah first person, second person, and third person. Di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal istilah ini dengan sebutan orang pertama tunggal atau orang pertama jamak, orang kedua tunggal atau orang kedua jamak, dan orang ketiga tunggal atau orang ketiga jamak. Pemahaman kita akan istilah ini tentunya akan membantu kita untuk mempelajari pola-pola dasar bahasa Inggris. Banyak hal yang simpel di dalam bahasa Inggris ketika kita belajar pertama kali, tapi justru kita salah dalam mengucapkannya. Kita salah dalam menuliskannya. Namanya juga pemula. Oke. Karena kita adalah pemula, yuk kita berkenalan dengan istilah ini dengan harapan nanti kita tidak lagi dianggap sebagai pemula. Well, kita akan mulai berkenalan dengan istilah-istilah yang tadi melalui kalimat ini. Halo, how are you? Halo, apa kabar bro? Semisal kalimatnya demikian. Kalimat itu tentunya akan kita utarakan kepada seseorang yang kita sebut dengan lawan bicara kita. So, it seems like that it is impossible for us to do like this. Kita nggak mungkin akan lakukan hal yang ini. Bisa saja kita lakukan hal ini, tapi dalam tujuan untuk pertama ya latihan barangkali. Yang kedua, bisa sedang menghafalkan skrip pidato atau merangkai kata-kata sehingga nanti kita akan mempunyai kata-kata yang bagus ketika kita bicara dengan lawan bicara kita. It's okay dah. Tapi sesungguhnya apapun kalimat yang kita ciptakan, apapun kalimat yang kita buat dan kita tulis sesungguhnya akan kita tujukan kepada lawan bicara kita. Dan lawan bicara kita tersebut kita sebut sebagai orang kedua. Kalau jumlahnya satu berarti namanya second person. Kalau orangnya banyak berarti kita sebut dengan second people, orang kedua jamak. Dan kita sebagai pembicara kita sebutnya sebagai first person atau orang pertama tunggal. So, kalimat apapun yang kita buat dan kalimat apapun yang kita tulis, sesungguhnya kalimat itu akan kita gunakan untuk kemudian kita utarakan kepada lawan bicara kita. Karena sesungguhnya kita nggak mungkin bicara sendiri. Mesti ada lawan bicara kita. Pada konteks ini kita disebut sebagai first person atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan istilah orang pertama tunggal. Sementara lawan bicara kita sebut dengan istilah second person atau orang kedua tunggal. Bagaimana kemudian jika lawan bicara kita itu jumlahnya lebih dari satu orang, mungkin dua, mungkin tiga, dan mungkin banyak? Maka mereka kita sebut dengan istilah two people atau second people, orang kedua jamak. Karena jumlahnya banyak. Bagaimana seandainya saya ditemani oleh teman saya dan teman saya juga ditemani oleh temannya sehingga jumlah kami menjadi 3 orang atau lebih, maka kita akan sebut orang ini menjadi first people atau orang pertama jamak karena jumlahnya lebih dari satu. Yuk, sekarang kita perhatikan slide ini. Ada 2 orang yang berpakaian hitam dan 1 orang yang berpakaian oranye. Katakan mereka sedang bicara tentang hal ini. You know what? Kamu tahu nggak sih? Misalkan begitu. Apa tuh?
apa tuh, kayak sedang gosip gitu. Terus she is, dan seterusnya. Nah, orang ini kita sebut sebagai orang pertama tunggal atau first person, dan orang ini kita sebut sebagai second person atau orang kedua tunggal, dan topik yang kita bicarakan atau orang yang kita bicarakan disebut sebagai third person atau orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal ini nantinya akan kita sebut sebagai topik pembicaraan kita. Sekarang coba kita perhatikan triangle ini. Di tengah triangle ini kita tulis dengan person yang bermakna orang. So, di sebelah kiri kita tulis dengan angka 1, yang kita maksud dengan angka 1 adalah orang pertama. Sementara di sisi paling atas kita tulis dengan angka 2, yang dimaksud dengan angka 2 di sini adalah orang kedua, dan di sisi sebelah kanan ada angka 3 yang dimaksudkan dengan angka 3 adalah orang ketiga. So, siapa saja sih yang digolongkan sebagai orang pertama? Ada I dan we, dan yang digolongkan kepada orang kedua ada you, sementara yang digolongkan kepada orang ketiga adalah she, he, it, dan they. So, I di sini dianggap sebagai orang pertama tunggal karena hanya jumlahnya 1. Sementara we berfungsi sebagai orang pertama tapi jamak. So, what is the meaning of we? We is kita di dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, you itu bisa berfungsi sebagai orang yang tunggal atau orang jamak. You bisa menunjuk kepada laki-laki, you juga berfungsi sebagai kata tunjuk untuk perempuan atau ganti untuk perempuan, dan you juga bisa menjadi kata ganti untuk orang kedua yang ditujukan kepada banyak orang. Sementara she berfungsi sebagai kata ganti dia untuk perempuan, dan he adalah kata ganti dia untuk laki-laki. Istilah she dan he di dalam bahasa Indonesia kita tidak temukan. Indonesia hanya mengenal kata dia. Sementara di dalam bahasa Inggris kita mengenal kata ganti dia yang ditujukan untuk perempuan yang kita sebut biasanya dia perempuan, dan kata ganti dia yang ditujukan untuk laki-laki yang biasanya kalau dalam grammar kita tulisnya dia laki-laki. Selanjutnya ada kata it. It ini bisa menunjukkan kata benda tertentu atau binatang tertentu, pokoknya bebas selain dari manusia. Selanjutnya kita dapat kata ganti they atau pronoun they. They itu berfungsi untuk menunjuk kata, untuk menggantikan kata atau menunjuk kata orang, juga kadang-kadang juga bisa berfungsi untuk selain dari orang, bisa animal, bisa benda-benda lain. So, orang pertama biasanya akan bicara kepada orang kedua, dan orang yang dibicarakan oleh orang pertama dan yang dibicarakan oleh orang kedua dengan orang pertama adalah topik pembicaraan. So, she, he, it, dan they itu menjadi topik pembicaraan yang sesungguhnya akan berdampak terhadap grammar. So, dari tadi kita belajar tentang slide ini, intinya adalah di sini. Karena orang yang menjadi topik pembicaraan ini akan merubah grammar, merubah tatanan kosakata kerja nantinya. So, ini orang ini kita sebut dengan topics ya. Yo, sekarang silakan perhatikan she. Dia perempuan. Sebut saja namanya Sophie atau misalkan Pak Ijem atau misalkan Maria. Yang jelas she berfungsi sebagai orang ketiga tunggal. Kita boleh saja tidak menggunakan she tapi langsung namanya juga boleh. Selanjutnya kita mempunyai kata he. Sebut saja namanya Philo misalkan, atau
Pak Ijo atau Budi atau Afrizal dan seterusnya. Bebas kita katakan, sehingga kita boleh saja menggunakan namanya satu yang jelas satu orang, atau kita menggunakan kata ganti dari nama tersebut atau he, gitu ya. So, some question to note, ada beberapa pertanyaan yang harus kita catat. Yang pertama, why do we need to learn it? Kenapa kok kita harus belajar ini? So the answer is, it will help us to understand the English pattern. Memahami pola ini, istilah-istilah ini tentunya akan membantu kita nanti untuk belajar pola bahasa Inggris. So, in what way is it applicable? Di bagian manakah dari bahasa Inggris yang istilah ini akan digunakan? Banyak tempat, salah satunya ada di simple present, verbal, dan seterusnya. So, untuk detailnya silakan nanti kalian tonton di video yang berjudul dengan /s -s IES in use. Bentuk slide-nya kira-kira begini tampilan depannya. So, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan akhir kata saya ucapkan much obliged.